Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan YouTuber kampung yang kami namakan dengan sebuah YouTuber namanya Ngumpul ya. Ngobrol dan ngumpul, bincang-bincang tentang Indonesia ala kampung ya. Nah, ini saya ada suatu momentum ya untuk 17 Agustus pada tahun 2021 di 76 Indonesia Merdeka ini. Ada satu spanduk yang sangat menarik, yaitu spanduknya itu saya baca di sini ya. Judulnya, di antara tokoh ulama berperan dalam kemerdekaan RI. Ini saya ambil beberapa aja. Contohnya Al-Habib Ali Absi, itu penentu hari dan waktu proklamasi. Ini Habib ya, ini berarti ini Habib semua ini. Kedua, Al-Habib Husain Mutahar mencipta lagu kebangsaan, salah satunya Syukur 17 Agustus, itu kan beliau ini. Al-Habib Idrus Al-Zufri, penggagas bendera merah putih. Jadi merah putih itu yang menggagas juga seorang Habib juga. Al-Habib Ahmad As-Segaf, sastrawan yang berperan dalam kemerdekaan. Haji Abdurrahman Baswedan, anggota BPU PKI, itu kakeknya Anies Baswedan ya. Yang ketiga, Al-Habib Syarif Sultan Abdul Hamid II, perancang lambang Garuda. Jadi lambang Garuda itu yang membuat juga seorang Habib juga. Nah, apa yang saya maksud di sini maksudnya? Nah, yang mau saya perbincangkan di sini, sebetulnya peran dari umat Islam, khususnya para habaib ya, ini sangat luar biasa, dan itu tertulis di sejarah Indonesia ya, dan itu tidak bisa dipungkiri, dan kita sebagai penerus dan kita harus mensyukuri atau ya harus tahu sejarah sesungguhnya itu. Umat Islam sangat berperan. Nah, ini saya mau memandang bahwa semua kebanyakan yang terjadi kejadian di 17 Agustus di kemerdekaan kita Indonesia, ternyata banyak ulama-ulama kita yang berperan untuk mempertahankan bahkan mendirikan negara kesatuan Republik Indonesia ini ya. Nah, kita lihat aja contoh salah satu tadi, bahwa sesungguhnya saya mau ambil contoh ini satu nih, yang namanya Al-Habib Husain Mutahar. Itu di sekarang kalau di waktu kita sekolah SD itu tulisan itu 17 Agustus ya, tapi 17 Agustus itu berdiri. Itu tulis pencipta Mutahar, padahal Mutahar itu seorang Habib. Seorang Habib itu dia seorang salah satu contoh cucu Rasulullah ya, yang dia itu bertempat tinggal di daerah Semarang, daerah Kauman itu. Nah, itu beliau menciptakan lagu tentang 17 Agustus 17 Agustus tahun 45 dan seterusnya itu, atau lebih dikenal dengan syukur juga lagunya yang beliau juga yang mengarang ya, menciptakan lagu itu. Nah, Said Al-Mutahar adalah cucu Nabi SAW yang patriotis. Beliau warga Kauman Semarang. Setelah bangsa Indonesia merdeka, beliau mengarang sebuah lagu yang berisi ajaran untuk bersyukur, yang judulnya Bersyukur gitu ya. Dari yakinku teguh, itu ya. Dari ini saya melihat dari Husain ini sekarang menjadi Pak D dari Habib Mutahar, sekarang cucu Rasulullah. Dia juga pernah jadi Dirjen Pemuda Olahraga juga. Nah, ketika Pak Habib Husain ini mendengar azan zuhur, dia langsung ingat dengan hayyalah sholah itu, dia ingat dengan suatu lagu, terus dia mengarang lagu untuk syukur itu yang berjudul Syukur dan berjudul 17 Agustus itu 17 Agustus tahun 45. Nah, ternyata
yang mengarang 17 Agustus tahun 45 itu, lagu 17 Agustus itu ternyata seorang habaib, dan bahkan beliau itu pernah jadi ketua pramuka di Indonesia juga, jadi bapak pramuka juga, dan itu pernah juga dia yang membawa bendera Sangsaka merah putih. Bendera Sangsaka merah putih itu yang mau dijahit sama Fatmawati itu. Sebetulnya tuh katanya itu ceritanya begini, sebelum ketemu Fatmawati, Ibu Fatmawati itu yang bawa beliau nih, Pak Mutahari ini dari Semarang ke Jakarta itu belum dijahit. Nah itu suruh menjahitkan Ibu Fatmawati. Nah kainnya itu yang membawa dia, karena waktu di Jogja dijahit belum selesai itu, katanya kan yang membawa kain itu untuk menyelesaikan penjahit itu yang membawakan dia menuju ke Ibu Fatmawati untuk dijahit selanjutnya. Itu juga Habib Mutahari itu. Nah ini ada juga yang Habib lagi itu yang membuat lambang Garuda Indonesia, itu namanya Sayyid Sultan Abdul Hamid. Itu perancang lambang Garuda. Nah, beliau seorang sultan, tapi dia juga sangat patriotik ya. Itu yang membuat gambar pertama itu kan burung Garuda sampai sekarang sampai sempurna ya. Pertama itu beliau yang Sultan Hamid juga ini. Nah, apa yang maksud saya yang mau saya katakan di sini? Ini juga ada kakeknya Anies Baswedan itu anggota PKI. Ini ada yang Martak itu ya, yang Kuitang itu kan bapaknya Muhammad Martak yang ada sekarang jadi anggota FPI salah satunya itu. Nah itu begini, maksudnya apa? Maksud saya bahwa bangsa Indonesia itu tidak bisa lepas dari habaib atau ulama demi untuk kemerdekaan bangsa kita. Apa maksudnya? Saya mengharap jangan sampai lah kita bangsa Indonesia membenci habaib atau membenci apa yang notabene mungkin kurang sepaham atau kayak apa. Itu jangan sampai itu, karena apa? Ternyata Habib itu ya ikut mendirikan bangsa Indonesia. Sejarah membuktikan itu, tidak bisa dipungkiri itu. Nah, maksud saya begini, berbuatlah adil kepada habib-habib kita. Kalau memang itu salah ya kita bisa salahkan, kalau memang itu benar ya kita dukung benar, begitu. Jadi jangan sampai kita habib ulama itu kalau sekarang kok agak diapakan begitu ya, agak dipinggirkan atau bagaimana. Nah monggo, ternyata habib kita itu habib yang sangat patriotiknya bahkan lebih kita ya sebagai pribumi. Nah maka sebenarnya kalau dia sudah apa namanya itu Indonesia itu ini sudah katakan pribumi itu ya. Makanya Habib itu karena di salah satunya memang itu dzurriyyah Rasulullah, yaitu keturunan Rasul yang notabene tidak boleh dicemooh atau diganggu ya. Itu karena kan pernah hadis Rasulullah di mana itu bahwa siapapun yang benci sama aku dan keluargaku dan anak cucuku, berarti dia juga benci kepadaku. Nah, maka dari itu monggo, maka saya mengajak semua bangsa, semua kita ini jangan sampai ada yang membenci habaib. Itu ya, maksud saya itu kan, karena habaib ternyata juga yang semua yang pendukung mendirikan, yang pendorong, bahkan menjadi istilahnya kalau sekarang itu menjadi yang paling pendorong ya. Pendorong itu maksudnya pendukung yang kuat sebuah suatu negara, supaya negara itu biar cepat bisa berdiri, bisa dideklarasikan. Bahkan tempatnya, rumahnya yang namanya rumahnya Pak Habsyi itu, Habib Ali Al-Habsyi itu yang namanya ya Martak itu namanya kalau nggak salah, itu yang dapat untuk itu ya, untuk baca Pancasila itu rumahnya juga seorang keturunan juga keturunan Arab ya. Nah, maka
Maka dari itu saya memohon Habaib kita khususnya, ternyata Habaib itu mempunyai peran luar biasa yang sangat luar biasa untuk mendirikan negara Indonesia ini. Bahkan negara yang pertama mengakui berdirinya negara Indonesia pertama kan Mesir, keduanya terus Palestina, atau bahkan Palestina dulu. Di antara dua itu yang ternyata apa? Itu yang memproklamirkan atau mempromosikan ke Mesir, ke Palestina, itu ternyata itu juga orang-orang Muslim juga ya, Habaib juga ada ya, termasuk cucunya neneknya Anies Baswedan yang namanya Abdurrahman Baswedan, itu mempromosikan sampai ke Mesir. Itu mungkin dari saya sekedar aja untuk memandang Habaib di luar yang biasanya kita pandang. Itu mungkin kalau bisa yuk kita bangsa Indonesia ini supaya bisa bersatu lagi, menempuh jalan yang lebih bagus lagi. Begitu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.